ya dan juga tetap sehat walaupun sampai sekarang kita masih tetap belajar dari rumah. Jangan pernah bosan ya mengikuti pembelajaran secara online melalui video-video pembelajaran ataupun melalui pembelajaran melalui Zoom ya. Baiklah, sekarang kalian siapkan dulu buku-buku pelajaran kalian dan juga alat tulis kalian untuk mencatat hal-hal yang penting pada pembelajaran kali ini agar memudahkan kalian untuk belajar. Baiklah, pada pembelajaran kali ini kita sudah sampai pada tema 3, subtema yang terakhir yaitu subtema 4. Pada tema 3 subtema 4 ini kita akan mempelajari tentang keajaiban perubahan wujud di sekitar. Baiklah, keseruan apa saja ya akan kita dapatkan pada pembelajaran tema 3 subtema 4 ini? Marilah kita awali pembelajaran ini dari tema 3 subtema 4 pembelajaran 1. Tema 3, subtema 4, pembelajaran 1. Pernahkah kalian membantu ibu memasak? Apakah kalian memperhatikan bumbu-bumbu masakan yang digunakan? Salah satu bumbu masakan yang paling sering digunakan adalah garam. Tahukah kalian dari mana garam berasal? Simaklah penjelasan pembuatan garam berikut. Air laut dapat dimanfaatkan sebagai bahan dasar pembuatan garam. Garam dapat dibuat dari air laut yang diuapkan. Contoh proses pembuatan garam sebagai berikut. Pembuatan garam diawali dengan mengalirkan air laut menggunakan pompa kincir angin. Setelah dialirkan, air laut diletakkan di petak-petak kecil. Air laut yang ada di satu petak akan dialirkan ke petak berikutnya. Tujuannya agar zat selain garam mengendap. Pengendapan ini dilakukan berulang-ulang karena banyaknya zat selain garam dalam air laut. Setelah zat lain mengendap, air garam akan dialirkan ke petak lain. Pada petak paling akhir, air laut hanya berisi garam. Air laut dalam petak ini lebih kental daripada air laut di petak-petak sebelumnya. Air laut akan dijemur di bawah terik matahari selama beberapa hari. Tujuannya supaya air laut menguap. Saat air laut menguap, kandungan garam dalam air laut itu akan mengendap. Endapan tertinggal di petak sehingga menjadi butiran garam. Butiran garam itu akan dipanen oleh petani garam dan dijual ke pabrik untuk ditambahi zat yodium. Kemudian garam dikirim ke daerah-daerah untuk dipasarkan dan digunakan. Pada proses pembuatan garam, terjadi peristiwa perubahan wujud benda pada saat air laut dijemur di bawah terik matahari. Peristiwa tersebut adalah menguap. Perhatikan prakarya pada gambar berikut. Prakarya tersebut adalah perahu kertas. Prakarya perahu kertas dibuat menggunakan teknik lipat, potong, dan sambung. Masih ingatkah kalian mengenai teknik lipat, potong, dan sambung? Teknik lipat merupakan teknik yang dilakukan dengan keterampilan tangan dalam membentuk bahan.
Bahan yang dapat digunakan dalam teknik lipat yaitu kertas, plastik, dan kain. Teknik potong merupakan teknik yang dilakukan dengan cara memotong bahan. Alat yang digunakan dalam teknik potong yaitu gunting, cutter, dan pisau. Teknik sambung merupakan teknik yang dilakukan dengan merekatkan bahan menjadi satu bagian. Alat yang dapat digunakan dalam teknik sambung yaitu lem, tali, dan selotip. Sebelum membuat prakarya perahu kertas, kita terlebih dahulu membuat rancangan prakarya. Isi rancangan prakarya perahu kertas yaitu judul prakarya, alat, bahan, dan gambar dasar. Menentukan hubungan antar satuan waktu. Hubungan antar satuan waktu yang penting kalian ketahui. 1 menit sama dengan 60 detik. Dari menit menjadi detik dikali 60. Sebaliknya, 60 detik sama dengan 1 menit. Dari detik menjadi menit dibagi 60. 1 jam sama dengan 60 menit. Dari jam menjadi menit dikali 60. Sebaliknya, 60 menit sama dengan 1 jam. Dari menit menjadi jam dibagi 60. 1 jam sama dengan 3600 detik. Dari jam menjadi detik dikali 3600. Sebaliknya, 3600 detik sama dengan 1 jam. Dari jam menjadi detik dibagi 3600. Perhatikan contoh penjelasan hubungan antar satuan waktu berikut. Nomor 1, 30 menit sama dengan berapa detik? Tadi sudah dijelaskan ya, dari menit menjadi detik itu diapakan? Ya, dikali berapa? Dikali 60. Ingat ya, 1 menit itu sama dengan 60 detik. Makanya dari menit ke detik itu dikali 60. Nah ini ya, 30 menit ini dikali 60. Nih, 30 dikali 60 sama dengan berapa? Ya, betul. Sama dengan 1800 detik. Itu ya cara menyelesaikan soal terkait antar satuan waktu. Lalu contoh berikutnya. 2 jam sama dengan berapa menit? Nah, ini 2 jam sama dengan berapa menit? Dan dari jam menjadi menit itu bagaimana ya caranya? Ingat, 1 jam itu berapa menit? 1 jam sama dengan 60 menit. Jadi dari jam ke menit itu dikali 60. Nah, ya, 2 jam ini kali 60. Nah, 60 menit. Berapa 2 kali 60? Ya, betul, 120 menit. Ini ya. Lalu
Kita lanjutkan lagi ke soal nomor 3. Sini ada soal cerita ya. Soal ceritanya, Ayu tidur siang selama 1 jam 15 menit. Berapa menit Ayu tidur siang? Dia diketahui Ayu itu tidur siang selama 1 jam 15 menit. Lalu ditanyakan lama Ayu tidur siang dalam satuan menit. Ini ya cara mencarinya. Ingat, kalau soal cerita itu harus ada jawab. Ya. Jadi 1 jam 15 menit. Ini dijadikan menit. Ya, 1 jam 15 menit dijadikan menit. Nah, ini ya diuraikan dulu. Ini 1 jam ditambah 15 menit. Yang harus dijadikan menit yang mana? Ya, 1 jam ini harus dijadikan menit. Jadi 1 kali 60. Ini nanti berubah menjadi menit ditambah 15 menit. 15 menit karena sudah menit tidak perlu berubah lagi. 1 kali 60 sama dengan berapa? Ya, betul, 60 menit ditambah 15 menit sama dengan 60 ditambah 15, betul, 75. Ini ya caranya. Kalau sudah selesai jawab, jadi kesimpulannya ini jadi lama Ayu tidur siang selama selama 70 itu ya cara penyelesaiannya tentang soal antar satuan waktu. Ya, itu tadi anak-anak pembelajaran kita kali ini. Sudah ada beberapa hal ya yang kita pelajari kali ini ya. Di antaranya kita telah mempelajari tentang proses pembuatan garam. Tadi sudah dijelaskan proses-proses pembuatan garam. Dalam proses pembuatan garam itu juga terjadi perubahan wujud benda. Nah, perubahan wujud benda yang terjadi adalah dari cair menjadi gas. Itu terjadi saat air laut dijemur di bawah terik matahari karena mengalami panas. Akhirnya air laut itu berubah menjadi uap. Itu ya. Lalu kita juga telah mempelajari tentang teknik-teknik dalam membuat prakarya. Tadi prakaryanya itu bentuk perahu. Nah, teknik yang digunakan ada 3 tadi. Di antaranya teknik lipat, teknik potong, dan juga teknik sambung. Itu ya teknik yang digunakan dalam membuat prakarya bentuk perahu. Nah, sebelum membuat prakarya nanti kalian juga membuat rancangannya terlebih dahulu. Itu ya anak-anak. Lalu kita juga telah mempelajari tentang hubungan antar satuan waktu. Satuan waktu itu ada detik, ada menit, dan juga ada jam. Nah, tadi juga sudah dipelajari 1 menit itu berapa detik? Ya, 60 detik. Lalu 1 jam itu berapa menit? Ya, betul, 60 menit. Dan 1 jam itu sama dengan 3.600 detik. Itu harus kalian pahami agar bisa menyelesaikan soal-soal terkait hubungan antar satuan waktu. Itu ya anak-anak pembelajaran kita kali ini. Nah, kalian juga harus tetap menjaga kesehatan dan juga tetap semangat walaupun
kita masih belajar dari rumah, entah sampai kapan ini ya. Asal kalian tetap semangat dalam belajar, akan menjadi pintar dan pandai nanti. Baiklah anak-anak, pembelajaran kali ini kita akhiri sampai di sini dulu. Nanti kita sambung lagi pada pembelajaran berikutnya. Nah, anak, akhir kata